Good ideas start with brainstorming. Great ideas start with coffee. Ide-ide baik dimulai dengan brainstorming. Ide-ide hebat dimulai dengan kopi. Aku memandang segelas kopi yang hampir habis di depanku pada rapat hari ini. Setiap hari Selasa dan Kamis, kantorku mengadakan coffee morning. Sebuah rapat evaluasi yang diadakan rutin untuk melihat perkembangan perusahaan. Sesungguhnya, dulu aku sering merasa mulas dan jantungku terpacu lebih cepat ketika mengkonsumsi minuman ini. Namun setelah terbiasa, minuman ini justru menjadi mood booster yang wajib aku minum setiap pagi. Bukan hanya itu, setiap lembur, aku harus menambah kopi lagi untuk membantuku tetap fokus. Pada akhir pekan, kerap kali pertemuan dengan para sahabatku juga dilakukan di coffee shop. Tak heran, kini kehadiran coffee shop kian menjamur. Coffee shop sudah seperti tempat wajib yang nyaman untuk berkumpul, bersosialisasi, bahkan cocok untuk mengerjakan tugas atau untuk meeting yang membutuhkan kopi sebagai penyemangat. Kopi membuatku merasa selalu segar, lebih bersemangat, tetap fokus, dan tak mudah mengantuk. Hingga di suatu hari, aku tak sadar telah meminum sekitar 5 gelas kopi. Tubuhku menjadi sangat lemas dan tak berdaya. Rasanya aku hampir pingsan dan tak sanggup menyetir untuk kembali ke rumah. Katanya aku mengalami caffeine crash. Pengalaman itu membuat aku semakin penasaran akan kopi dan kafein. Sejarah. Kopi ditemukan oleh seorang pengembala kambing di Ethiopia, Afrika Timur pada abad ke-9. Suku Gala di Afrika Timur memanfaatkan kopi sebagai makanan. Di Arabia, biji kopi digunakan sebagai makanan atau obat-obatan. Buah kopi difermentasi untuk membuat anggur atau dikeringkan, dihancurkan, dicampur dengan lemak dan dimakan. Kata kafi bahkan berasal dari bahasa Arab, yaitu qahwah. Namun, kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap memiliki efek fisiologis. Para pemimpin di Arab Saudi pada tahun 1511 sempat melarang masyarakatnya meminum kopi. Namun, pada 1524, pelarangan ini dihapuskan oleh Sultan Selim I dari Kesultanan Turki Utsmani karena meningkatnya popularitas kopi. Pelarangan kopi juga pernah terjadi di Mesir pada tahun 1532 yang menyebabkan banyak kedai kopi tutup. Indonesia sendiri merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Saat ini, Amerika adalah konsumen kopi terbesar di dunia, yaitu lebih dari 420 juta cangkir per harinya atau sekitar 1/5 dari total pasokan tahunan dunia. Pandangan masyarakat tentang kafein. Kopi memiliki kandungan kafein atau trimethylxanthin yang dipercaya oleh sebagian masyarakat dapat menambah energi, meningkatkan mood, dan meningkatkan fokus pikiran. Kafein sendiri adalah senyawa stimulan yang dapat terkandung pada beberapa makanan dan minuman. Stimulasi kafein berpengaruh pada kinerja otak, jantung, dan meningkatkan produksi urin. Buku Caffeine Blues, Wake Up to the Hidden Dangers of America's Number One Drug, karya Stephen Chernisky, menyangkal pandangan tersebut dan menganggap itu mitos belaka. 1. Kafein tidak meningkatkan energi. Perasaan lebih berenergi hanyalah sebuah rangsangan kimia yang berasal dari upaya tubuh untuk beradaptasi dengan peningkatan kadar hormon stres dalam darah. Pada sebagian besar kasus, saat proses ini berulang sebanyak beberapa kali, maka tubuhmu akan berada dalam keadaan konstan yang disebut sebagai caffeineism. Gejala-gejalanya adalah badan lemas dan terasa cemas. Yang kedua, kafein tidak dapat meningkatkan mood. Kopi adalah berkah jangka pendek dan kutukan dalam jangka panjang. Sedangkan adrenal awal stimulasi dapat memberi efek anti kelelahan sementara. Kafein justru telah diteliti dapat memberikan efek depresi dan kecemasan. Terlebih lagi, kafein secara positif terkait dengan serangan panik, gangguan kejiwaan yang mempengaruhi sekitar 5 juta orang Amerika. Yang ketiga, kafein tidak dapat mempertajam pikiran atau fokus. Orang yang mengonsumsi kafein mungkin merasa lebih fokus. Pengalaman itu hanyalah salah satu dari peningkatan sensorik dan motorik, berupa aktivitas pupil melebar, peningkatan denyut jantung, dan tekanan darah tinggi akibat meningkatnya adrenalin. Penelitian klinis justru menunjukkan bahwa kafein sebenarnya menurunkan ketajaman mental secara keseluruhan. Sistem saraf manusia pada umumnya akan mendeteksi kafein sebagai adenosin, sebuah senyawa yang berperan sebagai penghambat sinyal otak dan berikatan dengan penerimaan pada otak. Namun,
Kafein akan memanfaatkan seluruh reseptor adenosin pada otak, sehingga sel tubuh tidak dapat mendeteksi adenosin. Sel tubuh akan menjadi lebih aktif karena tidak ada adenosin yang merilekskan. Otak manusia akan menganggap hal ini sebagai pertanda bahaya yang memicu reaksi adrenalin. Itulah mengapa beberapa orang menggunakan kafein untuk tetap terjaga ketika merasa lesu atau mengantuk. Bahaya kafein. Ada banyak pihak yang berupaya menutupi kebenaran tentang bahaya kafein. Efek kafein sangat besar dan bisa sangat serius. Disebutkan bahwa wanita memiliki resiko lebih tinggi daripada pria, sedangkan anak-anak adalah golongan yang paling rentan terhadap kafein karena kemampuan mereka yang masih sangat terbatas untuk mendetoksifikasi obat. Menurut penelitian, tubuh kita membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk mendetoksifikasi kafein pada satu cangkir kopi. Kafein bertahan di otak dan aliran darah anak lebih lama daripada orang dewasa, dan dosis berikutnya akan menghasilkan peningkatan kumulatif dalam stres dan kecanduan. Pernahkah kalian berpikir tentang bahaya produk minuman ringan yang memiliki kandungan kafein? Fakta menariknya, sebagian besar orang Amerika di segala usia kecanduan kafein dalam minuman ringan. Karena campuran ini, anak kecil juga berpotensi mengonsumsi kafein dalam jumlah yang mengkhawatirkan dan dapat mengalami ketergantungan serta disfungsi sistem saraf di usia dini. Beberapa kelompok yang tidak disarankan mengonsumsi kafein diantaranya adalah ibu hamil dan menyusui, penderita insomnia, penderita hipertensi, penyakit jantung, gangguan lambung, gangguan kecemasan, dan penyakit kronis lainnya. Pertentangan dalam penelitian kafein. Dari sekian banyak penelitian tentang bahaya kafein, terdapat pula beberapa penelitian lain yang menunjukkan manfaatnya. Misalnya, The British Medical Journal yang dimuat dalam sebuah artikel CNN Indonesia justru menyampaikan hasil penelitian bahwa meminum kopi justru dapat menurunkan resiko kanker kulit, prostat, hati, dan uterus. Meminum 3 hingga 4 cangkir kopi setiap hari juga disebutkan bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Dalam penelitian lain, kafein disebutkan dapat menekan nafsu makan dan merangsang proses termogenesis, sebuah mekanisme tubuh yang bekerja dengan mengubah makanan menjadi panas dan energi, sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Penelitian positif lainnya menyebutkan bahwa pengguna kafein secara keseluruhan memiliki penurunan fungsi otak lebih sedikit dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi kafein. Kandungan kafein juga diklaim dapat mengurangi risiko kerusakan hati atau sirosis sebanyak 84%. Angka yang cukup signifikan untuk menghambat perkembangan penyakit, meningkatkan respons pengobatan, dan menurunkan risiko kematian dini. Namun bagaimanapun juga, penelitian tentang kafein akan selalu bersifat pro dan kontra. Setiap kubu penelitian memiliki hasil yang berlawanan, dan bukan tidak mungkin penelitian tersebut didanai atau didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam bisnis ini. Tentu saja mereka akan berusaha mengarahkan masyarakat pada kepentingan mereka masing-masing. Mana yang lebih kamu percaya? Nikotin versus kafein. Dengan gaya hidup yang tepat, tubuh manusia dirancang untuk bertahan hingga 100 tahun atau lebih. Tetapi kebanyakan dari kita mulai melemah mulai usia 60 tahun dan meninggal di usia pertengahan 70-an. Bagi seorang perokok, kerusakan jaringan paru-paru terjadi secara diam-diam selama bertahun-tahun, hingga pada suatu hari sudah terlambat. Selama ini sudah ada peringatan pada rokok, tetapi ada fakta yang serius, di mana perusahaan rokok selama bertahun-tahun berjuang akan label peringatan pada kemasannya, dan baru-baru ini mengakui bahwa nikotin bersifat adiktif. Namun, hingga saat ini industri kafein menolak untuk mengungkapkan jumlah kafein dalam produk mereka. Bisnis besar sangat memahami keuntungan ini. Kecanduan zat apapun artinya dapat meningkatkan konsumsi yang lebih tinggi dan akan ada lebih banyak lagi penjualan produk. Every form of addiction is bad, no matter whether the narcotic be alcohol, morphine, or idealism. Carl Gustav Jung. Setiap bentuk kecanduan itu buruk, tidak peduli apakah narkotika, alkohol, morfin, atau idealisme. Carl Gustav Jung. Mengurangi kafein. Apakah kamu pernah berpikir untuk mengurangi asupan kafein? Total asupan kafein yang bersumber tidak hanya dari kopi, tetapi juga teh, kakao, minuman ringan, obat-obatan, dan bahkan dari coklat. Bagi sebagian orang, kesadaran akan perlunya mengurangi kafein dimulai ketika mereka menyadari banyaknya kafein yang mereka konsumsi setiap hari.
Kemudian mereka menghubungkan asupan kafein mereka dengan perasaan lelah ketika mereka bangun tidur atau suasana hati dan energi yang naik turun yang mereka rasakan setiap hari. Namun pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar ini karena kafein? Buku Caffeine Blues menyarankan kamu menghentikan kebiasaan mengonsumsi kafein selama minimal 60 hari untuk mengevaluasi manfaat tubuh dan pikiran bebas kafein. Ribuan orang sudah mencoba langkah penting ini dan merasa mengalami perubahan besar dalam vitalitas, energi, dan kesehatan yang lebih baik daripada yang pernah mereka rasakan ketika mereka kecanduan kafein. Benarkah begitu? Pertentangan dampak dan baik buruk dari kafein akan terus ada. Masing-masing akan berupaya menggiring opini sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Baik atau buruknya kafein pada dirimu, tentu kamulah yang bisa merasakannya. Namun, tidak ada salahnya mencoba melakukan detoksifikasi selama periode waktu tertentu untuk melihat bagaimana reaksinya pada tubuhmu. Kamu juga bisa mengurangi dosis konsumsi kafein untuk menghindari resiko jangka panjang. Mana yang akan lebih kamu percaya? Semua di tanganmu.